Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan malam hari ini kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-27 dengan tema melawan lupa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lupa atau tidak ingat memang manusiawi. Dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, usia dewasa, bahkan hingga orang-orang tua lanjut usia, pasti pernah mengalami yang namanya lupa. Secara umum, lupa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena faktor usia. Semakin bertambahnya usia, daya ingat semakin menurun. Tapi saya pernah menjumpai ada banyak orang-orang tua kita yang ingatannya jauh lebih hebat daripada seorang pemuda misalnya yang mudah lupa. Hal yang kedua yang menyebabkan seorang menjadi lupa adalah karena ia kurang menaruh perhatian, fokus konsentrasi, kurang menghargai atau memaknai sesuatu hal, sehingga apa yang ia hadapi, ia dengar, menjadi tidak ia perhatikan dan ia abai atasnya. Itu sebabnya kenapa seseorang yang memberikan nasihat kepada lawan bicaranya, dia harus memastikan terlebih dahulu kalau lawan bicaranya itu menaruh perhatian terhadap apa yang ia sampaikan. Di Indonesia sendiri ada gerakan untuk menolak lupa, untuk mengingat seorang pahlawan HAM bernama Munir yang meninggal pada 7 September 2004 dan sampai saat ini belum diketahui kasus ini bisa terungkap atau tidak. Kita mendengar pidato Bung Karno dengan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu mau mengajak kita untuk tidak lupa dengan sejarah, his story. Tapi his story ketika juga dipenggal menjadi his, pemenggalan story, cerita tentang Tuhan. Berarti history, jangan lupa tentang sejarah, jangan lupa tentang his story, cerita tentang Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita, rakyat Israel lupa akan peran serta dan kuasa dari Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari bangsa Midian. Mereka lupa bagaimana Tuhan begitu luar biasa melalui Gideon, hambanya, dengan 300 orang pasukannya mengalahkan Midian. Awalnya memang bangsa Israel meminta Gideon, anak-anaknya, dan keturunannya untuk terus memerintah mereka bagaikan raja. Tapi Gideon dengan tegas menolak hal ini dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang harus memerintah mereka sebagai seorang raja. Itu dikatakan di ayat 22 dan ayat 23 dalam bacaan. Tetapi ketegasan Gideon yang memang meminta umat untuk terus menyembah dan hormat kepada Tuhan sebagai raja, ternyata juga memiliki kelemahan di bagian akhir bacaan ini. Ketika Gideon meminta seluruh rakyat mengumpulkan emas-emas hasil jarahan mereka, dan kemudian Gideon membuat baju efod dan ditempatkannya di Ofra, di kota tempat ia tumbuh berkembang. Dan akhirnya umat Israel bukan menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada baju efod itu, dan Gideon tidak melakukan pelarangan ataupun penganjuran akan hal itu. Di sini kita melihat ada kelemahan dalam kepemimpinan Gideon, dan Alkitab mencatat itu sebagai jerat bagi Gideon dan keturunannya. Pelan tapi pasti, dari sekedar menyembah kepada baju efod, akhirnya orang Israel beralih menyembah kepada ilah-ilah lain. Bapak Ibu saudaraku, dari firman ini kita mau belajar dua hal. Untuk selalu ingat kepada Tuhan, mari kita menyapa dan disapa dengan doa dan membaca firman Tuhan.
Pada saat kita berdoa, kita menyapa Tuhan. Dan pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita disapa oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita terus ingat kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang Kristiani, kita harus terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah jemu, jangan pernah jenuh, jangan pernah lelah untuk terus mendengar dan memberitakan tentang kebaikan Tuhan, baik melalui firman-Nya maupun dalam aktivitas hidup sehari-hari. Hari ini, tanpa terasa, program I5 kita telah memasuki hari yang ke-100. Sebagai pendeta dan juga pengisi kegiatan ini, saya kembali ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat edisi pertama dari I5 yang dibuat di ruangan ini, di depan lukisan The Last Supper, perjamuan kudus, yang menjadi latar belakang ketika saya menyampaikan firman. Perjamuan kudus juga mengajak kita untuk mengingat karya Kristus di kayu salib dan tidak pernah lupa untuk terus memberitakannya melalui pikir, kata, dan perbuatan kita ketika berjumpa dengan sesama. Itulah sebabnya di hari ke-100 ini saya kembali melakukan rekaman di ruangan ini dengan latar belakang yang ada. Karena kami rindu program ini boleh terus berjalan, bukan untuk kemuliaan kami yang mengisi dan membawa firman, tapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.